Apa yang Bapak Ibu? Al-um la tahtaju ila kalam. Itu ibu gak ngomong apa-apa. Tapi apa yang Bapak Ibu? Ibu langsung ke lapangan. Dan apa yang angkat tangannya dan dia turunkan menjadi jemarinya satu. Anda gak percaya? Coba buka hati. Andai kan masih main layangan tuh dalam maghrib, Anda berdiri di depan gelas layangan dan Anda angkat tangannya berubah satu persatu. Saya yakin anak Anda yang mengatakan, Bunda, Anda pada tahu hari ini. Karena apa? Mereka generasi milenial, mereka generasi alfa. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Antimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluqun fi zamanin ghairi zamanikum. Kata Ali bin Abi Thalib, bukan ungkapan saya al-faqih dan bercanda. Ungkapan Ali bin Abi Thalib, ajarilah anak-anakku sesuai dengan zamannya, karena mereka itu hidup pasti berbeda dengan zaman kita. Bisa dipahami? Usiku Mbak Iyaya. Walaupun saya yakin Bapak Ibu pengalamannya lebih kaya daripada saya, teman-teman. Tapi andaikan Allah menggerakkan lisan saya hari ini 1 jam ke depan dan itu banyak detail yang bisa Anda dapat, maka bismillah saya akan mencoba kita buka sebuah tabel bahwa orang tua yang hari ini adalah orang tua yang sangat dirindukan oleh peserta didik serta buah hati Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang ada di rumah. Maka izinkan kami bersama tim dan Istana Negara Republik Indonesia yang sudah standby sejak pukul 9 pagi hari ini sampai nanti selesai akan dilinkkan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi Balai Monitoring. Suara Anda akan didengarkan oleh hampir puluhan ribu orang di luar sana dan Anda akan dengarkan mereka. Nampak karakter orang tua itu di momen pertama. Sebentar, karakter orang tua itu akan nampak di momen pertama. Dari mana kami bisa paham karakter itu? Dari cara duduk dan suara tangan. Sebelum saya kata gini, pasti banyak yang berbeza dulu. Dan Anda mengatakan, ya Allah, jangan sampai salah kalau begini hari ini ya. Yang lagi memandang kita cinta, langsung tahu astagfirullah. Luar biasa. Ketika Anda mengatakan, nak, kamu harus jadi anak soleh, nak, itu seperti guru soleh. Agi pernah mengatakan, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap anaknya menjadi anak yang soleh, tapi orang tuanya belum soleh. Itu yang ngomong ini siapa? Saya setuju dengan kalimat itu. Maka bismillah. Saya ya, di suasana panas ini jangan sampai ada yang mendengar cinta dan baca bismillahirrahmanirrahim. Atau orang selesai terus saya. Kita standby, bismillah, Bavera, misalnya Google standby, dan kita kupas. Dan izinkan inilah profil kami berikut. Suaranya kecil, takutnya kan dua. Baik, bismillah Bapak Ibu yang kami bangga hari ini. Kita mulai segmen pertama adalah ini dia jemaah. Ada tulisan menarik di sini. Spirit of Hijrah. Tahun baru Muharram identik dengan hijrah. Hari ini Anda digerakkan oleh Sang Maha Segala agar kita hijrah. Menghijrahkan diri kita yang tadinya biasa-biasa harus jadi luar biasa. Karena apa? Inner power of hijrah, ruh hijrah adalah ini dia people. Ketika ada tulisan hijrah itu penting, jangan yang penting hijrah. Ketika ada tulisan mendidik anak itu penting, jangan yang penting mendidik.
Ketika ada tulisan, sampaikan kepada putra-putri Anda, nak, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Pasti banyak yang mencatat tulisan ini buat status di WA hari ini. Boleh juga nih orang ngomong. Hijrah itu penting, jangan yang penting hijrah. Jadi orang tua itu penting, Bapak Ibu. Jangan yang penting jadi orang tua, jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Gak apa-apa ya, status aja gak apa-apa bikin ya. Berarti bismillah, on air hari ini bersama tim dari Kementerian Komunikasi, dan hari ini saya akan merapat bersama Anda. Kita mulai segmen pertama. Ada tulisan menarik yang muncul di layar kami adalah ini dia Bible. Tulisannya, are you ready? Bismillah ya. Resep saya kayak gini ya. Tulisannya bahasa Inggris pula. Pasti Anda bilang, Pak Hafiz, nanti kita jawabnya bahasa Inggris atau bahasa Babelan nih. Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban para orang tua adalah, yes sir, are you ready? Tuh kan, Anda pasti ragu-ragu, are you ready? Orang bilang kalau percaya dirinya kuat, pasti suaranya akan ngangkat. Kalau percaya dirinya di bawah 30%, pasti bilangnya, ya. Bapak Ibu harus gitu dulu nih Bapak orang Bekasi ya. Saya Happy Chandra Bapak Ibu, saya mah asli Tasik. Saya nggak mau lagi ada pertanyaan kayak di Jambi tadi malam. Bang Chandra, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Itu nama Happy Chandra, itu nama asli atau bukan? Sakit hati Pak saya tanya kayak gitu. Itu nama saya asli. Anda tanya lagi, kenapa Pak Chandra kok namanya Happy? Kenapa nama saya Happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis Bu. Jadi pas brojol Pak, saya langsung tertawa. Makanya saya happy aja. Saat pandemi orang banyak yang merangkak, saya mah bahagia aja, happy aja ya. Kemudian Anda kata Bu Zahra, saya MC Istana Negara ya. Saya berkiprah sebagai MC kenegaraan sejak zaman pemerintahan SBY sampai hari ini. Dan Anda pasti pernah mendengar di acara G20 di Bali kemarin, atau di acara 17 Agustus nanti nih bentar lagi, Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Anda pasti mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice over Bapak Ibu. Namanya voice over. Namanya apa? Gak apa-apa, bahasa Inggris versi Babelan juga gak apa-apa. Voice over. Kemudian kita berkiprah sebagai voice over di TV One. Dan TV One itu adalah salah satu channel yang kami sudah bergabung sejak tahun 2008. Dan Anda pasti pernah mendengar di TV One ada muncul suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Nah, mulai terbuka mata Anda kan? Dan gak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Tak laku suaraku nanti ya. Bapak Ibu, nih sebelum nyampe materi, pasti Anda semua pernah melihat satu momen. Di situ ada Ustadz Agung Izulhaq, ada Syekh Ahmad Al-Misri, kemudian ada Syekh yang lain dalam satu acara, dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Semua itu hanya Anda temukan di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Nah, Anda semakin terbuka, yang matanya antara hidup dan mati langsung bangun. And then, anak-anak kelas 7 senang banget ketika saya perform di sini. Hey nak, pasti kalian semua pernah melihat Trans TV, pernah lihat? Anak-anak kelas 7 bilang, iya Pak. Dan mereka senang banget kalau ada suguhan eksklusif di acara ini, betul? Dan Anda pasti pernah mendengar ada acara ini di Trans TV. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu?
Kemudian harus diginiin dulu nih sama ibu-ibu mah ya di Trans 7. Hei, ketika pagi-pagi bunda lagi nyiapin sarapan pagi kan buat sang anak, kemudian disuguhkan acara di Trans 7 dan ini acaranya Bible. You pasti pernah mendengar acara ini, betul? Mau dengar suaranya? Anda pasti pernah mendengar di Hazanah Trans 7 pagi-pagi dan muncul suara ini. Lagi nunggu ya, Bu. Pak, itu handphone udah mulai on semua. Ini mana suaranya ya? Sebentar atuh Bu, saya napas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada suara di hazanah dan muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir, the power of emak-emak biasanya nonton satu channel ini. Di Antv ada tayangan film, kita ngisi suara film Bapak, tapi yang pasti bukan film Doraemon. Saya nggak bisa Pak. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang dibacakan Bu Zahra kalau saya katanya di voice over. Dan di Antv biasanya ibu-ibu suka nonton filmnya Mahabharata dan Juda Akbar. Biasanya mama yang suka nonton film ini dan kita ngisi suara film ini. Dan Anda mengatakan Pak Epi, emang Pak Epi suka nonton? Jujur ya, saya aja nggak suka film-film ini. Tapi saya ngisi suaranya dan Anda pasti pernah mendengar ada tayangan film di Mahabharata ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Makassar, ibu-ibu itu duduk paling pojok, dia teriak, Pak Chandra, aku tanya kau satu hal Pak Chandra, sebelum kau menyampaikan materi, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar Pak di situ Pak. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya ya. Atau saya MC, saya voice over, saya dubber, itu mah ketika di luar. Ketika masuk rumah suara saya biasa-biasa. Gak mungkin saya ngomong depan istri kayak gitu kan? Kepada istriku tercinta, tolong buatkan kopi untukku. Kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah di dapur ini. Nanti takut bini gue kalau kayak gitu ya. Bu Zahra resep seret emak-emak tertawa terbahak-bahak di siang hari ini. Ya tepuk tangan untuk MTS Atagua 03 Babelan Bekasi. Kita mulai, ini tulisannya. Kalau turun saya lewat mana Bu Zahra? Sini bisa? Sini juga bisa? Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah bahwa setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Saya ulangi Bapak Ibu, setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Saya ulangi tulisan ini. Kenapa Anda bisa berbicara, berkomunikasi dengan buah hati Anda? Karena Anda paham karakter Anda dan paham karakter buah hati Anda. Saya orang otak kanan. Orang otak kanan itu cenderung sering ngomong. Kayak saya ini. Allah menciptakan pasangan saya, otak kiri dia pendiam, jarang ngomong. Jadi saya yang suka ngoceh, istriku dia pendiam. Allah menciptakan azwaja, berpasang-pasangan, bukan hanya laki dan perempuan, tapi karakternya bapak-bapak. Jarang karakter suami istri itu satu karakter. Anda bisa bayangkan kalau saya orang otak kanan yang suka ngomong kayak gini nih, yang orang bilang motivator. Terus istri saya juga orang otak kanan. Saya motivator, istriku juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah? Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Anda bikin pagar lantai 1, istriku lantai 2. Tuhan itu maha adil. Rob itu maha adil jemaah. Azwaja. Putra putri Anda pun yang putranya 3, setiap karakter 1 anak pertama, 2 dan 3 karakternya pasti beda-beda. Gara-gara satu slide ini muncullah satu tulisan yang muncul di sini jemaah, bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing.
Setiap anak kelas 7 yang hadir di MTS Ataqwa 03 itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Yuk kita lihat. Ini gambar apa sayap kiri? Ibu-ibu ini gambar apa? Enggak, suaranya 20%. Gambar apa? Iya, itu gambar silet bunda. Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan bunda. Kelebihan silet ini adalah pintar bunda, tajam. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Pasti ada lagi membayangkan putra putri ada, ya anak gue juga ada kelebihan dan kekurangannya. Sekarang di sini, nggak mungkin ada ngantuk. Pasti ada bilang, ya Allah ini makhluk datang ke sini juga gitu ya. Ini yang putra, bapak-bapak, yang ibu-ibu saya kanan ini gambar apa? Gambar apa? Enggak, 30% suaranya gambar apa? Betul Bapak, ini gambar kapak. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Saya belum pernah dengar ada santri melanggar di botak pakai kapak. Berarti kesimpulannya orang tua gagal berkomunikasi dengan anak karena orang tua nggak tahu karakter dia di mana. Dan dia nggak tahu anakku ini karakternya otak kanan, otak kiri, atau tak tahu di mana otaknya selama ini. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus luaran dan waktu. Khotib ala hasabil mukhatab. Kalau kau bicara, sesuaikan karakter lawan bicaranya. Depan anak TK, anak usia TK, Anda pagi-pagi mengatakan, ya Allah, anak bunda cantik banget. Ya Allah, pinter banget. Udah cantik, udah sarapan. Anak TK apa? Anak TK. Anak kelas 7 SMP, MTS apa mau digitukan? Yang kumisnya tipis-tipis itu loh Pak. Dan anak katakan, ya Allah anak bunda ganteng banget, di kumis, gitu ya. Itu anaknya akan mengatakan, astagfirullah, mak gua kenapa lagi nih? So, jangan tinggi-tinggi deh materinya, itu aja dulu Pak Boy. Benar juga ya. Berarti kesimpulannya, kita gagal komunikasi dengan anak karena kita belum bisa menyelami karakter anak itu. Biasa aja ngeliatnya Bu, gitu ya. Ada oh iya benar juga. Akhirnya gara-gara satu slide ini berkumpullah anak-anak Universitas Indonesia. Mereka berkumpul mencari karakternya masing-masing. Orang tua berkumpul, dosen berkumpul, para korporat berkumpul. Dari Jambi berkumpul di satu aula. Mereka berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakternya. Berbayar 750.000. Para anakku itu selalu gagal. Orang Padang itu pun bertanya, Pak Chandra, aku dari Payakumbuh Pak Chandra. Aku rela berbayar jauh-jauh ini Pak Chandra. Aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana, otakku kanan kah, kiri kah? Anda nggak perlu datang ke sana, cukup di sini di aula MTS Ataqwa 03. Do it please, lakukan dan powerful. Anda fokus dan jangan sampai gagal. Ada angkat kedua tangannya. Nanti ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangannya langsung tutup. Siap Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah maju ke depan. Mulai. Pasti banyak membaca doa nih kayak gini nih. Yo, baca kau ayat kursi, kau baca di sini ya. Kita mulai ya Pak Bu ya. Mbak Vera, standby dalam hitungan 3, 2. Angkat kedua tangannya Bapak Ibu. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah orang tua yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria orang tuanya. Siap ya. Yang mengangkat tangannya sebelah kanan, yang kanan ke atas, yang kiri di bawah, gak imbang berarti otak kanannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang angkat tangannya setengah-setengah. Nah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Bapak langsung angkat. Siap ya Bu ya. Cocok ini semua orang tua di sini, anak-anaknya biar pada belajar di sana. Siap Pak Bu ya. Resep semua mata melototi saya hari ini ya. Karena Anda takut salah betul. Kita mulai Bible. Tenang Bunda, tenang. Bunda sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Tenang. Siap ya. Buka. Tutup. Luar biasa. Buka. Tutup. Buka. Tutup.
buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Muncul di Videotron, Anda nggak percaya, muncul di situ tuh, tuh. Ini cocok hari ini. Saya nggak perlu menilai, lihat sendiri tangan Anda di situ. Jangan dulu ke materi sebelum gol yang satu ini. Ya, tim Videotron standby, Anda pun standby. Yang salah berarti di situ udah nampak. Yang ketika bicara dia nggak fokus dengan anaknya. Siap ya. Mulai. Pasti semua lagi nunggu, ya Allah, buka apa tutup ya? Ya, udah sampai zuhur gini aja kita, Bu ya. Mulai. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. 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 Luar biasa, Anda fokus banget. Tepuk tangan buat Anda semua. Wow. Itu ketika kamera meng-close up wajah dia, muncul di layar, dan Anda bilang, Allahu Akbar, ya Allah. Cocok Pak Rizky ada Videotron. Saya terbantu banget di sini. Saya nggak perlu menilai keliling. Anda lihat sendiri wajah Anda, wajah cantik Anda dan ganteng Anda, Bapak Ibu. Ketika Anda salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Anda salah ngomong depan anak, kadang anak nggak tahu kalau Anda salah. Anda salah buka tutup barusan, kanan kiri Anda nggak ada yang tahu, depan belakang Anda nggak ada yang tahu. Anda fokus kepada tangan Anda sendiri, betul? Tapi kenapa anak-anak UI hari itu mereka berkumpul lagi selama 2 jam, habis zuhur sampai menjelang asar. Mereka ngapain di situ? Mereka latihan applause hypnotic. Mereka latihan tepuk tangan selama 2 jam, melatih limbik kanan dia, limbik kiri dia. Para orang tua fokus banget di situ. Anda nggak perlu ke sana, cukup di sini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan, Bapak Ibu. Bismillah. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Masih ragu-ragu, harus percaya diri, orang tua hebat. Selamat pagi. Itu dong. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Ini seminar berasa konser saya hari ini, Pak. Allahu Akbar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali, Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Anda masih aman karena segmen berikutnya adalah ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran, Bapak Ibu. Kemarin di Jambi itu mama udah fokus banget. Pas ketika selamat malam yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Itu musibah banget bagi dia. Malunya minta ampun. Coba di sini Anda lakukan dan Anda fokus people, termasuk orang tua yang fokus atau tidak fokus di segmen ini. Selamat pagi. Sepi banget Anda. Gini Bu Zahra cara mendiamkan orang Bekasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya, betul? Kalau Anda mengatakan Pak Happy pernah acara kayak gini, tapi kenapa hari ini horor banget ya? Yang salah maju ke depan, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya barang udah pasti benar. Ini dulu. Istirahat Bu ya, istirahat. Anda mengatakan ya Allah ini materi apa ini ya? Udah ikuti aja iramanya Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Anda sudah mulai angkat tangan karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri, betul? Ini cocok, anaknya nggak ada, tenang Bapak Ibu. Selamat pagi. Cukup. Dan Anda mengatakan apa? Alhamdulillah kagak ada malamnya ya, gitu ya. Hey people, selamat pagi, selamat malam.
Allahu Akbar, heboh, pecah aula hari ini ya. Dan Anda mengatakan Pak Epi curang Pak Epi, yang ono agak lamaan malamnya. Apa saya bilang ketika selamat malam tangan hampir nempel langsung, nggak jadi gua. Resep saya hari ini melihat Anda ya. Jauhnya dari jambi lelahku hilang melihat kau hari ini. Selamanya saya bicara, nanti Anda yang bicara. Anda pegang mikrofon biar umat mendengarkan para sesepuh kita hari ini ya. Nanti mikrofon akan saya berikan kepada Anda dan Anda bicara. Pasti Anda bilang, jangan sampai gua nih. Punten bisa. Bismillah. Tenang Bunda. Tenang. Sok baca ayat kursi dulu ya. Assalamualaikum Bunda. Namanya siapa? Putranya di kelas 7 namanya siapa? Putri berarti betul. Dan Anda bangga banget punya dia pastinya. Dan Anda setuju kalau ada kalimat ini, putri Anda adalah sumber energi bagi Anda, betul kan? Sekarang mikrofon itu kasihkan ke belakangnya. Dan yang di belakang, alah tahu gitu gua duduk di belakang. Kalau kayak gini, Ibu moderator gak mungkin ada ngantuk. Yang di belakang lagi berdoa sekarang, untung kita di belakang ya. Bunda, pasti Bunda udah siap-siap. Wah kayaknya aneh yang ngomong nih ya. Maksud saya kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya lagi. Pasti yang deg-degan adalah yang di belakang dia kan. Kasihkan ke samping kanan Bunda. Kasihkan ke depannya lagi. Tenang Bu, ada tulisan menarik di sini. Silakan dibaca Bunda. Sebuah hati yang indah untuk kita. Luar biasa. Boleh tepuk tangan yang sudah megang mikrofon. Karena pada dasarnya buah hati kita adalah jembatan menuju surga Allah. Setuju? Anak itu polos Bapak Ibu, kelas 7. Ketika kita penuh dengan dosa, jauh dari Allah, jauh dari sujud, tapi anak itu dia selalu dekat dengan Allah. Ketika nanti di hari akhir Bapak Ibu, andaikan malaikat Malik yang dipanggil oleh Allah, wahai penjaga neraka, ini orang tua yang tak bisa tanggung jawab. Itu anak Anda dari gerbang pintu surga, dia akan berteriak, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqam. Aku bisa sujud di hadapan Allah. Aku bisa menengadahkan tangan ke langit arsy-Mu. Karena orang tuaku yang mengajarkan aku. Dia yang membiayaiku sekolah ya Allah. Dia yang banting tolong untukku ya Allah. Peci sejadahku mau kenang dari orang tuaku adalah ardo ya Allah. Aku tak rela jika orang tuaku masuk ke neraka-Mu ya Allah. Sedangkan aku menikmati surga sendiri. Anda tahu, malaikat Malik menutup pintu nerakanya. Dipanggil orang tuanya itu menuju surga Allah bersama buah hati. Beruntunglah bagi Anda yang putra-putrinya ada di tempat ini jemaah. Jangan kira mereka tak berdoa. Tangan bungil mereka pasti penuh dengan doa. Karena ulama yang namanya Al-Warraq, dia berkomunikasi dengan putrinya. Al-Warraq ini seorang ulama Bapak Ibu. Dia berkomunikasi dengan indah dengan putrinya. Dia mengatakan, wahai putriku, aku tahu kau cacat. Kau tanpa tangan, kau tanpa kaki. Kadang aku mengeluh kepada Allah setiap sujudku. Ya Rabb, kenapa kau berikan anakku cacat sedangkan yang lain tidak?
Kau tak adil ya Allah. Ulama aja dia mengeluh, jamaah dia manusia. Sampai sang ulama itu mengatakan, fa'atamanna mautaha. Ya Rabb, aku capek mendidik dia ya Allah. Aku capek mengajarkan dia. Dia cacat ya Rabb. Daripada seperti ini, fa'atamanna mautaha. Cabut aja nyawanya ya Allah. Biar aku tak lelah lagi mendidiknya. Anda tahu Allah mengabulkan permintaan sang ulama itu. Dan hari itu pun Allah mencabut nyawa sang putri itu dari hasil komunikasi lisan sang ayah bersama sang anak. Dan Anda tahu, famatat bintu, meninggal anaknya. Ulama itu bermimpi. Dalam mimpinya melihat putri perempuan yang cantik itu menuju ke surga Allah bersama kawan-kawan yang satu seperjuangan dengan dia, bersama gurunya, bersama pengasuhnya yang bukan orang tuanya. Dia lagi berbondong-bondong masuk surga Allah. Ulama itu fa'atamanna wa abuddu yadayya, dia mengatakan, aku membentangkan tanganku dalam mimpiku kepada anak itu. Dan dia mengatakan, wahai putriku, ya binti, aku ayahmu nak. Ajak ayahmu ini ke surga bersamamu. Anda tahu apa jawaban putri itu? Lah, Abi. Lah. Bukankah kau yang mengatakan kepada Allah, kau capek mendidik aku? Bukankah kau yang berteriak dalam sujudmu, Bapa? Kau lelah mendidik aku dan kau berharap aku mati? Lebih baik aku masuk surga. Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang peduli dengan aku. Ya Rob, ini real, bukan cerita Anda Bapak Ibu. Usikum wa ayaya, Anda berteriak bukan untuk Anda, tapi untuk diri saya pribadi. Saya pun punya buah hati sama seperti Anda. Anak kelas 7 sama seperti Anda. Dan saya pun berharap jagoan yang satu ini nanti akan jadi pahlawan di surga Allah ketika kita berlumur dengan dosa. Komunikasi efektif adalah komunikasi antara bahasa cinta ayah bunda bersama sang buah hati. Kenapa people? Maka tak cukup untuk menjadi keluarga yang alim. Anak yang pintar udah banyak di negeri ini. Orang tua yang pintar udah banyak di negeri ini. Tapi keluarga yang saleh itu yang dirindukan. Alim belum tentu saleh, tapi saleh udah pasti alim. Anak pintar enggak cukup, teman-teman. Maka saya mengatakan, Chandra, ketika kau nanti punya anak, jabat tangan dia dan kecup dia benar-benar dia, alim soleh, alim soleh, alim soleh, alim soleh, alim soleh. Itu kalau anaknya cowok, alim soleh. Kalau anaknya perempuan, alimah solehah. Anda nggak percaya, praktekkan di kehidupan putra putri Anda. Tapi jangan kebalik. Udah tahu anaknya perempuan, alim soleh. Habis ente pegang, pakai peci dia, alimah soleh. Andaikan hari ini ada putra putri Anda nih kelas 7, saya pengen banget, nggak sih maju ke depan? Mana orang tuamu? Ada Pak, panggil orang tuamu ke depan. Bu, Pak, pegang tangannya dan katakan, nah, alim soleh. Efektif komunikasi sang anak itu. Anak itu mengatakan, anak TK Pak Bu, anak TK mengatakan, Pak Chandra, aku masih ingat waktu itu aku masih TK Pak Happy. Aku sekarang lulusan kampus Universitas Indonesia. Aku masih ingat, aku anak TK. Saat itu saya ikut acara kau di Senayan. Ibuku ada di sampingku sambil mengelus tanganku sambil mengatakan, nah, alimah soleh ya. Aku ingat banget Pak Chandra, setiap aku berangkat ke sekolah, ibuku selalu mengatakan, nah, sini saya, alimah soleh. Bapakku juga selalu mengatakan, nah, alim soleh, alimah soleh. Aku masih ingat sampai hari ini Pak Chandra. Berarti anak itu akan merekam sampai kapanpun kata-kata Anda. Ketika nanti mereka berumah tangga, dia akan mempraktikkan apa yang Anda lakukan kepada dia. Orang tuaku kalau manggil anak itu indah banget. Nah, sini sayang, smile face, smile voice, sambil tersenyum. Nah, sini sayang. Sekarang kalimatnya sama, tapi ngomongnya yang beda. Nah, sini sayang. Kira-kira putra putri Anda milih yang nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1. Nah, sini sayang. Kalau yang kedua, nah sini sayang. Takutlah anak.
Qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima. Karena apa? Ya, tahapan usia sang buah hati harus kita selami mulai hari ini. Kira-kira kelas 7 ada di mana Bapak Ibu? Masa anak-anak itu 6 sampai 13 tahun, itu masa anak-anak Bapak Ibu. Daurut tufulah. Kalau dalam ilmu tarbiyah dikatakan daurut tufulah. Kemudian masa pubertas 13 sampai 14 tahun. Kemudian masa remaja 14 sampai 17 tahun. Kemudian masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Kira-kira putra-putri Anda di kelas 7 ada di nomor berapa? Nomor berapa? Masa apa? Masa pubertas. Adalah anak-anak akhir ke masa pubertas. Di usia 13 tahun itu anak pengen banget diorangkan dan pengen banget dimanusiakan. Ketika anak Anda berprestasi di sekolah, cukup ada katakan, kamu itu anak hebat, keren. Anak kebanggaan Bapak. Iya, anak hari ini kayak gitu Pak. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, emang penting pujian bagi anak. Dia rindu itu Bapak Ibu. Dia pengen diorangkan, pengen dimanusiakan. Saya masih ingat waktu itu seminar di Bandung. Kenali dirimu untuk sukses di masa depanmu. Itu anak-anak kampus, anak SMP semua hadir satu frame di aula hari itu. Karena apa? Usia 12 sampai 17 tahun itu masuk ke segmen folder quarter life crisis. Anak-anak Anda kelas 7 ini, yang ratusan orang ini, mereka adalah di zaman quarter life crisis Bapak Ibu. Krisis seperempat abad. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi indah dengan dia, maka dia masuk ke periode galau dalam hidup. Galau dia Bapak Ibu. Anak kelas 7 udah galau. Jangan sampai anaknya nggak galau, orang tuanya yang galau. Ada nggak kayak gitu? Banyak Bapak Ibu. Anak mah happy-happy aja, orang tuanya yang nggak happy. Yang kedua, usia 12 sampai 17 tahun dia krisis emosional. Kadang kalau diomongin dia nggak langsung nerima, dia butuh waktu yang tenang, dia butuh one on one depan Anda, dia nggak bisa diomongin depan banyak orang karena dia krisis emosional. Anak Anda yang masuk ke krisis seperempat abad, dia bingung dalam melangkah. Sampai hari ini pun dia masih bingung. Saya benar nggak sih sekolah di sini? Nanti kuliah bingung lagi, jurusan apa ya? Apalagi kalau putra-putri Anda ditanya, nah kata Pak Happy Chandra, kita harus belajar dengan otak kanan, otak kiri. Dan kau tanya, di mana otakmu selama ini? Walaupun ngomongnya pelan, sakit ya Bapak Ibu. Nah, kamu itu anak keren, ganteng, cantik banget kamu itu. Kamu punya otak gak kira-kira hari ini? Walaupun sampai tersenyum, sakit dia. Semakin bingung melangkah dia. Tapi justru kuatkan langkah itu dengan lisan Anda. Nah, apapun pilihanmu, Bapak dukung. Tenang, brother. Ibu katakan, Gelis, Neng, apapun pilihanmu, Bunda dukung. Kau nggak sendirian, tenang. Ada Bunda di sampingmu. Dia menambah energi untuk melangkah. Pasti bismillah ya Allah. Saya move ke depan. Jangan sampai saya mundur ke belakang, apalagi jalan di tempat. Saya ulangi ya. Biarkan putra-putri Anda move walaupun satu langkah ke depan. Jangan sampai dia mundur ke belakang, apalagi jalan di tempat. Pasti banyak yang mencatat. Boleh nih buat status di WA nanti sore ini. Gua harus maju ke depan, jangan mundur ke belakang, apalagi jalan di tempat. Karena jangan sampai mereka kehilangan identitas. Harus bahagia Bapak Ibu. Putra putri Anda jadi anak kelas 7 bahagia. Anda mengatakan congratulations, mabruk, akhi, ukhti, ibni, binti. Kamu keren banget. Kamu jadi anak kelas 7 yang keren. Keren. Bahagia. Karena apa? Nih, lihat tulisan ini indah banget Bapak Ibu. Saya minta ada yang membaca narasi ini. Kayaknya Bapak khusyuk banget. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Luar biasa Bapak. Mohon dibaca, mohon bantu Bapak. Ingin meluangkan air ke gelas orang lain. Pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan pada orang lain. Pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Tepuk tangan buat Bapak tidak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rizky udah muncul di layar screen sana. Berarti kesimpulannya, jika kita ingin bahagiakan dia,
Kita sendiri harus bahagia. Kita ingin anak itu soleh, alim, berarti kita sendiri harus belajar untuk menjadi orang tua yang alim dan soleh. Maka tidak sedikit ketika seorang guru mengatakan, "Nak, semangat ya belajarnya ya, semangat ya, tolong ya, kalian sehat hari ini." Dia aja ngomongnya nggak sehat. Mulai sekarang perhatikan, sayangi, dan bahagiakan dirimu. Karena kita perang melawan generasi milenial, karakter peserta didik di era digital hari ini dahsyat Bapak Ibu. Mereka ingin dimanusiakan. Sekali lagi Bapak Ibu, 3 kali loh saya bilang, mereka ingin dimanusiakan. Dari mana saya tahu itu? Bukan dari S2 komunikasi di UI, tapi saya temukan itu ketika kami bercengkrama dengan putra-putri Anda yang levelnya kelas 7. Anak itu maju ke depan, "Pak Chandra, aku hanya ingin jempol buku aja ketika aku tampil, cukup Pak Chandra, aku hanya ingin ketika acara orang tua di sekolah bapakku datang, aku udah senang banget Pak Hepe." Berarti dia mendukung aku. Ketika anak TK, putra-putri Anda anak TK, dia bikin lukisan buat ibunya lagi ulang tahun. Dia mengatakan apa? "Bunda, aku sudah buat lukisan loh Bunda, 1 jam loh Bunda." Anak TK loh. Dia rindu banget, ibunya mengatakan, "Kamu anak keren." Belum dilihat loh lukisannya. "Kamu anak TK." Walaupun lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Dari zaman Abu Jahal masuk TK. Bisa menebak gak Bapak Ibu? Lukisan anak TK biasanya ada 2 gunung, ya kan? Di atasnya ada apa? Ada apa? Betul, ada matahari. Samping matahari ada apa? Ada awan. Di samping awan ada apa? Burung. Kemudian di depan gunung itu ada apa? Ada jalan dan sawah. Di samping sawah ada apa? Anda lagi bernostalgia dengan masa zaman jahiliyah. Bukankah ini yang Anda maksud? Tapi bisa gak sih Bapak Ibu, ketika anak TK itu datang Anda mengatakan, "Kamu keren, keren banget, keren banget." Jangan kau katakan, "Alah, paling lukisannya gitu-gitu aja kan." Ibu juga dulu pernah masuk TK. Ini paling lukisannya gunung kan, di atasnya ada awan, ada matahari, di depannya ada sawah kan. Alah, sakit dia Pak Bu. Tuh si ibu sampai geli ketawanya. Tapi real, ada bilang, "Emang Bapak ada yang kayak gitu?" Banyak Bapak Ibu. Akhirnya kemana anak itu curhat? Bukan ke orang tuanya. Itu yang fatal. Anak bikin lukisan, dia ngasih lukisannya kemana? Ke warung Ucok. Karena Ucok itu selalu bilang, "Kamu keren banget lukisannya." Orang lain aja muji dia. Setiap curhat bukan ke orang tuanya, curhatnya ke warung Ucok. So Bapak Ibu, komunikasi efektif, jadilah pendengar yang baik untuk buah hati Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Sekarang Anda ditanya hari ini, Anda pilih mana? Tulisan yang muncul di layar ada on, ada off. Setelah hampir 1 jam saya bicara, Anda pilih mana Bapak Ibu? On atau off? On atau off? On. Orang yang berdoa mengonkan jiwa raganya, tak cukup tangannya yang on, tapi hatinya ikut on. Anda manggil anak, "Nah, sini sayang." Tak cukup tangan yang manggil, tapi hatinya ikut manggil. Anda kecup tangannya sambil mengatakan, "Alim soleh anakku, anak keren, anak hebat." Itu hanya lisan bicara, tapi mengonkan hatinya ikut bicara. That skill komunikasi antara orang tua bersama sang buah hati. Karena apa? Ya lihat tulisannya Pipa. Lihat ya Bapak Ibu ya. Pak Rizky, mungkin nggak untuk segmen ini dimunculkan di layar? Ada curhatan sang buah hati dan Anda lihat. Ada buah hati yang menulis surat untuk orang tuanya dan ini tulisannya. Ini anak menulis surat untuk mamahnya yang sudah kehariban Allah Azza wa Jalla. Anak SD kelas 6 itu mengatakan, "Mama, aku kangen tahu saat Mama bisa lihat aku kan di sana, seandainya aku juga bisa lihat Mama. Mama doa aku selalu disampaikan sama malaikat buat Mama. Salam rindu dari anakmu." Dia nggak bisa curhat depan ibunya.
Karena ibunya sudah dipanggil ke haribannya, dia berkomunikasi dengan suara. Satu hal lagi, mohon maaf tim audiovisual, karena gambar ini di capture dari tulisan anak jadi agak pecah. Berikutnya, lihat tulisan anak ini. Aku paling tidak suka bila ibu saya berbicara, hebat ya kamu ya, udah bisa anggap mama pembantu. Sakit dia Pak Bu. Dia nggak bisa mengungkapkan kemarahannya ke siapa-siapa, takut dimarahin. Tapi dia ungkapkan itu lewat tulisan. Dia berkomunikasi dengan tulisan, dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah. Allah karim. Anak-anak yang menulis surat itu dia berdiri di depan panggung sambil menunduk, takut dimarahin sama orang tuanya. Saya katakan, aku akan orang yang pertama di depan Muna. Tapi tidak, orang tua itu maju ke depan lalu meluk anak-anaknya. Anak yang ketiga, anak itu menulis, saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya. Padahal saya saat itu sudah berkata jujur, sudah berusaha. Saya sudah tidak suka ketika ayah saya melontarkan amanah, kata-kata kasar, amarah kepada saya dan kakak-kakak saya. Berarti ketika kita marahin kakaknya, dia mereka. Bukankah itu komunikasi yang baik dengan anak-anak Bapak Ibu? Usikum wa iyaya. And then, komunikasi sebuah hati. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak itu disuruh cepat. Saya nggak suka kalau ibu bapak ngomong, lama banget sih kamu. Sampai sedetail ini anak itu menulis. Tapi ada satu kalimat yang indah dari sang anak, dari anak Lok Semawe. Dia menulis tulisan cinta untuk ibunya. Terima kasih sudah membesarkan, menyayangi. Lalu cinta mama papa. Lalu janji nanti semester 2 akan selalu dapat nilai 100. Karena ketika anaknya nggak dapat nilai 100, dimarahin sama emak bapaknya. Gara-gara anak itu nggak dapat nilai 100, dia masuk ke rumah dalam keadaan takut, ya Allah, aku pasti dimarahin sama bapak ibu. Ya salah. Kita nggak bisa dari karakter anak dari nominal angka. Bisa jadi doanya lebih dari nilai angka 100. And then, lihat Pak, ini tulisan ada tetesan air mata. Dia nulis tetesan air mata, tetesan air mata, tetesan air mata. Sampai basah, dia nulis sampai menetes air matanya. Sampai dia lingkarin tetesan air mata huning. Kesimpulannya jemaah, masa kecil adalah masa bahagia. Masa kelas 7 mereka masa bahagia, namun tidak sedikit anak yang mengalami luka di masa kecilnya karena komunikasi sang ayah dan ibu di depan sang buah hati. Masa kecil adalah masa bahagia, namun tidak sedikit di masa-masa mereka yang Anda katakan masa-masa pubertas kah? Tapi dia sudah terluka di masa kecilnya. Berhati-hatilah dengan komunikasi kita. Jika sudah melukai hati seseorang, jika sudah melukai itu buah hati, itu bagaikan paku yang menancap pada kayu. Walaupun sudah dicabut, tetap dia meninggalkan bekas. Hati-hati dengan komunikasi sang ayah dan ibu. Karena apa? Kalimat negatif, kata-kata kasar yang meninggalkan kesan dan luka yang lama pada diri seorang anak, maka itu akan tertanam dalam benak sang anak itu sepanjang hidup dia. Usikum ayah, usikum ayah. Itu saya berteriak, saya bicara untuk diri saya sendiri jemaah. Karena apa? Seni komunikasi yang efektif, seni komunikasi yang baik adalah komunikasi. Di situ ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Anak rindu itu dari Anda. Maka suatu saat anak itu akan mengatakan, aku cinta dengan orang tuaku. Karena kalau dia bicara ada qaulan karima, kata-kata yang mulia. Tepuk tangan untuk Atta Bapak Sofi hari.
Berapa menit lagi Bunda? Udah selesai? Oh, udah selesai. Mau lanjut Bu? Teruskan Pak. Enak kali Anda yang duduk, aku yang ngomong ya. Berapa Bu? 5 menit lagi? Oh iya. Oke. Iya, iya. Berarti kesimpulannya adalah anak Anda yang masuk ke zona ATAK 03 ada karena bahagia orang tuanya anaknya masuk ke sini, anak itu pun pasti bahagia. Saking bahagia, gak mingkem-mingkem dia sepanjang layar itu muncul. Happy banget, bahagia. Tapi yang paling bahaya ada di antara mereka yang biasa-biasa aja. Biasa aja dia. Orang tuanya biasa aja, anaknya pasti biasa aja. Ada juga di antara orang tua ataupun anak satu frame, tapi dia bukan orang yang biasa saja, tapi cemas selama berada di sekolah. Cemas banget. Keluarganya keluarga penuh dengan kiamat kubro. Cemas banget. Ada juga lelah. Dia mengatakan Pak Chandra, jujur Pak Chandra saya lebih baik di sekolah daripada di rumah. Saya lelah di rumah Pak Happy. Astagfirullah akbar, la ilaha illallah wa narjiun pokoknya Pak Happy. Saya anak itu teriak lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya yang akan hilang Bapak Ibu. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Al-warraq, lelah mendidik anak, lillahnya akhirnya hilang. Ulama tadi lelahnya hilang, lillahnya juga hilang. Anda pun sama. Jangan sekali-kali kita mengatakan aku lelah mendidik anakku ini. Lama-lama lillahnya akan hilang. Karena apa? Kalau Anda mengatakan Pak Happy, saya juga bekerja lelah banget. Emang kita aja yang lelah, yang lain juga sama lelah. Tapi Anda harus ingat, kerja keras Anda tiap hari itu menjadi kebanggaan banget bagi keluarga. Anda pagi-pagi sudah bangun, berangkat ke tempat kerja Pak. Itu anak masih tidur, kerja matanya. Anda pasti berbisik. Nah, ayah kerja dulu sayang. Itu anak lagi tidur. Jangan kira itu anak gak dengar Bapak Ibu. Enzimnya dia mendengar. Nadinya dia mendengar. Dia mengatakan ya Allah aku lagi kerja ya Rabb. Yasir umurah, mudahkan urusannya. Ketika pulang dari kerja, itu anak udah tidur lagi. Anda pulang tengah malam. Terus Anda kapan melihat matanya terbuka? Anda bangun, Anda buka semua atribut dalam rumah, Anda masuk, Assalamualaikum. Ketika Anda buka itu pintu rumah, yang nampak anaknya udah tidur. Anda mengatakan lagi, nah, ayah mau pulang saya. Ayah udah kerja, ayah udah tidur. Besok bangun lagi, Anda berangkat kerja, anak Anda masih tidur. Kapan kebuka matanya anaknya ya? Setiap ketemu anaknya lagi terpejam matanya. Tetapi setiap ada mengatakan kalimat di depan dia sangat mendengarkan setiap kalimat-kalimat Anda. Yang dikhawatirkan jangan sampai anak kelas 7 stres karena orang tuanya stres. Jangan sampai dia berteriak Pak Happy saya stres gara-gara orang tua saya stres. Jadi keluarga saya itu keluarga stres Pak Happy. Saya mah lihat orang tua saya pagi-pagi itu udah ya Allah ya Rabbi ya Karim, tiap Senin pagi itu kerja di perpecahan tuh. Susah banget anak dibangunin. Meledak-ledak di situ. Kalimah thayyibah keluar semua di situ ya. Akhirnya apa? Yang terganggu yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortex. Cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan Bapak Ibu. Gara-gara komunikasi kita salah depan anak, cortex terganggu. Yang terjadi apa? Cortex itu terletak tepat di belakang dahi. Dahi Anda ataupun dahi anak. Coba Bapak Ibu pegang dahinya. 1, 2, mulai. Dahi, Pak, Bu, dahi. Bu, Pak, dahi. Bunda, ini. Bukan ini. Sejak kapan dahi ada hinjrah ke belakang? Sini. Ini dagu Bunda. Ada yang nanya, dahi gua mana ya? Gitu. Di sini dahi mah. Di situ ada korteks tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Subhanallah. Nasiyah artinya korteks. Jika komunikasi anak dengan orang tua keliru, komunikasinya tak elok didengar, lama-lama korteks anak itu akan error dan gagal. Anak kecanduan gadget lebih baik curhat di medsos daripada ke orang tuanya. Apa? Korteksnya rusak. Ciri yang anak korteksnya rusak gara-gara
Jadi orang tua dia sulit mengatur masa depan. Orang tua yang konteksnya rusak pasti di rumahnya cirinya satu. Apa itu? Dia suka murung, Bapak Ibu. Andaikan pasangan Anda suka murung, pegang pundaknya dan katakan, Pak, jangan-jangan korteks Anda sudah hilang dari otak Anda. Andaikan anak Anda murung aja, yang lain olahraga, dia diam aja, Kak. Di kelas 7 yang lain olahraga, dia diam aja, murung aja. Yang lain diam, dia olahraga. Itu stres dia. Korteks dia. Aduh, si bapak menigeli ketawanya. Ya benar juga ya. Berarti korteks kalau gagal nih, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Mau ada kumpul mau nggak, dia nggak pernah ikutan. Dia jauh dari komunikasi orang tuanya. Anak mau sekolah, pegang tangannya, kelecup keningnya sambil mengatakan apa? Alim, saleh. Ini mah anak mau berangkat ke sekolah, orangnya kagak tahu ada kemana tadi ya. Udah berangkat, udah nyampe ke sekolah. Komunikasi Anda dirindukan ketika dia mau berangkat terlalu ilmu. Yang terakhir, dia nggak sopan kalau korteks itu sudah error. Gara-gara jauh komunikasi dengan orang tua, nggak efektif komunikasinya, dia nggak sopan dengan sesama, bahkan dia tidak kreatif. Saya Happy Chandra, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Zara, silakan. Wah, luar biasa sekali ya hari ini materi yang kedua, apalagi ini ya. Semangat sekali. Silakan Bapak. Siap-siap Bu. Oke. Iya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya seputar materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Chandra? Ini saya informasi lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ikut materinya Bapak Ibu Chandra di luar itu biayanya lumayan lah ya. Seperti materi-materi sebelumnya. Jadi mumpung Bapak Happy Chandra ada di sini, ini Bapak Ibu bisa bisa bertanya gitu terkait apa yang mau ditanyakan. Bagaimana? Apakah ada yang ditanya Bapak Ibu? Udah jelas berarti Pak ya, udah jelas materinya berarti ya Bapak Ibu. Oke, karena sudah jelas materinya dari Bapak Happy Chandra dan Bapak Ibu tidak ada yang ditanyakan, maka kita sudahi ya Bapak ya untuk sesi materi kedua kali ini bersama Bapak Happy Chandra ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih Bapak Happy Chandra telah meluangkan waktu dan memberikan materi yang begitu bermanfaat bagi kita. Semoga kita dapat mengaplikasikannya di rumah masing-masing. Siap. Ya, terakhir terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah antusias banget ya dari awal acara sampai siang hari ini. Saya Zahra sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perilaku saya dari awal sampai akhir. Demikian setelah ini akan ada informasi dari Bapak Kesiswaan terkait nanti hari Senin pelaksanaan KBM pertama ya Bapak Ibu ya. Ya, dari saya dan Bapak Ibu Chandrayana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.